Lo bilang sama gue kan pasti ada rahasia kan. Ntar gue transfer pulsa deh sebagai sogokan. Aduh, di kondisi lo kayak gini masih aja bisa bercanda ya. I'm not. Cerita dong tak, please. What happened? Jadi kayak gue gak usah pikirin lah. Karin, kamu udah sadar, nak? Aduh, maaf. Sakit ya? Iya, dikit. Gimana keadaan kamu, sayang? Kamu sakit di bagian mana? Kasih tahu ibu ya kalau ada bagian yang sakit banget. Biar nanti ibu bilangin sama dokternya. Ibu tuh khawatir banget saat tahu kamu kondisinya kritis. Apalagi kamu kehilangan banyak darah, Karin. Ibu pikir kamu ninggalin ibu. Ibu jangan nangis. Karin masih di sini. Karin nggak apa-apa, Bu. Karin juga berjuang biar bisa bareng-bareng terus sama ibu. Ibu jangan nangis ya. Dokter, Mantap. Karin udah sadar, Kak. Hai, Rin. Gimana kondisi lo sekarang? Karpus Somai mana ya? Kok dia nggak ikut sama Okta buat masuk dan jungkin gue? Karin pasti lagi nyariin Rifki. Karin, sayang. Okta nanyain loh. Gue udah nggak apa-apa kok, Tak. Masih sakit dikit sama juga habis operasi. Tak. Rifki mana? Kok nggak bareng sama lo? Dia pasti masih sibuk. Kan kamu tahu sendiri, baru bikin bisnis baru. Ya, pasti lagi repot-repotnya. Ya kan, Tak? Iya, lagi ribet kali. Kayaknya. Masa sih Karpus Somai sama sekali nggak penasaran sama kondisi gue dan nungguin gue di sini? Sayang, kan di sini ada ibu sama Okta. Lebih baik kamu sekarang fokus ke pemulihan kamu dulu. Biar kamu bisa cepet-cepet pulang terus kuliah. Padahal gue kira saat pertama kali gue buka mata, Karpus Somai akan ada di sini. Sepertinya saya harus pulang dulu nih, karena saya ada kelas nanti jam 11. Oh iya, jangan lupa ada yang ngecek kalau gak ada space ya. Ya, aman Pak Regar. Kita nggak mungkin lah nggak urus itu Palu Gada tuh. Oke, Den. Saya duluan keep semuanya. Ya, bye-bye. See you. Oke, Pak. See you. Ah, itu muka kenapa panik banget? Guys, tadi gua ngeliat ada Giska, nyokapnya, sama Radit.
Mamai, pasti dorang itu mau ngerusuh lagi toh. Alino, Ale lihat dorang itu di mana kawan? Tadi pas gue ngobrol sama Davin, gue gak sengaja lihat mereka. Tapi pas gue mau nyamperin, mereka udah pada cabut. Terus gue cuman ketemu sama Radit. Gue udah ngasih peringatan ke dia. Kalau dia gak akan pernah bisa ngejalani rencana jahat apapun, karena kita bakal jagain Karin. Geng Piston tuh kenapa sih nggak ada kapok-kapoknya cari gara-gara? Tapi guys, masa nyokapnya Giska sampai ikutan juga sih? Kalian tenang aja guys. Gua akan tetap di sini biar gue yang jagain Karin ya. Aduh Ki, udahlah, nggak usah. Kan tadi lo udah ngomong sama Okta. Dia bisa kok jagain Karin. Udah deh, nanti aja lo bahas sama Okta ya. Iya Ki. Iya itu nanti pasti gue bahas sama Okta. Cuman gue tetap mau di sini. Gue harus jagain Karin. Dan kalian tenang aja kok, gue nggak akan bikin masalah apalagi sama nyokapnya Karin. Rifki, ini gue bukannya nggak percaya sama lo ya, atau gue mau cari ribut, itu enggak sama sekali, oke? Tapi kita semua tuh udah tahu banget lo kayak gimana, Rifki. Kalau ada situasi genting kayak gini dan lo mau melakukan sesuatu, itu pasti lo bakal terlibat masalah lagi. Dan gue gak mau itu terjadi lagi ya. Yes, oke? Oke, gini aja. Biar gue nggak kena masalah, terus kalian juga tenang. Gue butuh bantuan dari kalian. Mamai, mau bantuin apa toh kawan? Kita semua siap. Ayo, Kan? bantuin Iya, apa Ki? bantuin apa Ki? Bantuin apa, Pak? Ayo. Sekarang gue cuma butuh Riva, Aldino, sama Ani. Sisanya gue minta tolong kalian ke kampus. Ya, kalian kuliah dan kalian nanti cekin Palu Gada. Ya, oke, kan ada kelas kan juga kan kalian? Ya karena juga ada kelas Ki. Iya, tolong diabsenin dulu ya. Dan gue minta tolong juga itu Palu Gada titip dulu. Dan gue kayaknya nggak bisa ke Palu Gada dulu ya. Udah, ayo kalian ikut gue. Mau kemana? Ya udah, ayo ke dalam. Mau bantuin gue kan? Ayo, yuk. Tuh. Thank you guys. Kenapa sayang? Kamu nyari apa sih? Nyari HP, Bu. HP kamu, ibu simpen dulu biar kamu fokus sama kesembuhan kamu. Bu, tapi Karin harus ngeliat kabar yang ada di HP Karin, Bu. Ibu tahu kamu pasti mau ngabarin si tukang somai itu kan? Iya, Karin mau ngabarin Rifki. Dia kan masih nggak tahu kan kabar Karin. Okta udah ngabarin dia kok. Ya kan, Tak? Pokoknya sekarang kamu harus fokus ke recovery kamu dulu. Tapi Bu, Udah, Rin. Nurut aja sama nyokap lo. Tuh, dengerin apa kata Okta. Ya. Ibu mau pergi dulu sebentar nebus obat. Okta, kamu tolong awasin Karin ya. Jangan sampai si geng Kang Somai itu masuk ke sini. Pokoknya Tante percaya ini sama kamu. Tante pergi nebus obat dulu. Soalnya tadi susternya masuk, katanya Tante suruh tebus obatnya sekarang. Mendingan biar aku aja Tante, gak apa. Udah nggak usah, Tante aja. Sekalian Tante mau beli sesuatu kok. Kamu nggak usah bilang juga, nggak usah dikabarin. Tadi Tante cuman bilang supaya menghibur Karin aja. Kamu ngerti kan maksud Tante? Iya, paham Tante. Maaf Tante, tapi kayaknya aku tetap akan ngabarin Rifki. Biar seenggaknya dia nggak bikin heboh di sini. Ibu pergi dulu ya sayang. ya Bu. Rifki. Lu tuh kebiasaan banget ya, ngapain sih lo tuh nyuruh kita nyamar kayak gini? Udah berapa kali coba? Kau ibu yang ngeri pokoknya. Kalau misalnya kita ketahuan terus nanti kita dilaporin dengan tuduhan pembohongan publik gimana? Hey, please bisa tenang aja nggak usah overthinking, oke? Udah tenang, jangan kelihatan gugup makanya biar nggak ketahuan. Hei, nggak gugup. Lo
Lo bilang santai-santai aja. Gimana caranya bisa santai dan bisa nggak gugup? Hah? Ini kita pura-pura jadi dokter, pura-pura jadi koas kayak ini susah Rifki. Kecuali Aldino. Ya mungkin dia bisa tuh acting jadi dokter, orang beneran anak dokter kok. Kita, gue sama Ani gimana? Tahu. Gue gak mau tau deh, pokoknya kalau sampai ketahuan yang tanggung jawab itu lo, bukan gue, bukan Riva. Bisa nggak sih kalau di dalam sini jangan bahas-bahas masalah penyamaran, nanti ada yang denger gimana? Udah, please. Katanya tadi mau bantuin gue, tadi semangat banget mau bantuin gue. Ayolah bantuin gue juga kan mau usaha nih supaya gue bisa ketemu sama Karin, bisa jagain dia juga. Ya udah deh, Udah, yuk. ya ayo. Dok, nggak apa-apa? Hati-hati dokter. Ya, hati-hati dok. Dok, baik-baik aja dok. Saya nggak apa-apa. Ayo. Aja. Ayo. Dok, itu yang pasien DBD kemarin itu Jadi gimana? keadaannya? Oh, kondisinya udah Yang agak anak enakan itu udah sih. aman? Udah sehat ya? Udah. Tak. Rifki mana? Kok dia nggak ada? Kok dia nggak jengukin gue? Udah lo, fokus aja. Istirahat dah. Jangan mikir yang aneh-aneh. Tuh hati infusnya. Jawab dulu dong, Tak. Rifkinya mana? Gue belum ketemu loh sama dia. Gue nggak tahu, Rin. Lo sama ibu nyembunyiin sesuatu ya? Enggak. Lo pasti tahu sesuatu kan tentang Rifki? Tak, bilang dong sama gue apaan? Udah, pikiran lo gak usah kemana-mana ya. Tadi gue udah bilang, mendingan lo tuh fokus. Istirahat. Fokus aja biar lo cepet pulih. Gue tanya sekarang. Emang lo mau lama-lama di rumah sakit? Hah? Ya enggak gitu, tapi kan Tak, lo bilang sama gue kan pasti ada rahasia kan. Ntar gue transfer pulsa deh sebagai sogokan. Aduh, di kondisi lo kayak gini masih aja bisa bercanda ya. I'm not. Cerita dong, Tak, please. What happened? Jadi dari pertama nyokap lo tahu lo kecelakaan. Rifki itu disalahin terus sama nyokap lo. Dan saking emosinya, ya Tante Nurma marah-marah dari tadi sama Rifki. Dan Rifki diminta sama Tante Nurma untuk jauhin dari kehidupan lo. Tak, Rifki tuh gak salah, Tak. Kasian Rifki. Dari awal itu emang semuanya salah gue. Rifki gak salah, Tak. Udah, gak usah jelasin. Ya. Gue udah tahu kok semuanya. Rifki cerita semuanya ke gue. Oke?